Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel penuh misteri ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang awal mula seseorang terperosok menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Inilah kisah Dendam Kuntilanak Merah, tragedi kematian murni. Dimulai dari seseorang gadis dari desa yang bernama Murni. Dia adalah kembang desa, gadis paling cantik yang namanya selalu disebut-sebut di setiap obrolan para pemuda. Kulitnya bersih, putih, rambutnya panjang, berkilau, dan senyumnya mampu membuat siapa saja terpana. Tidak hanya parasnya, sifatnya pun lemah lembut, sopan, dan penuh kasih, membuat Murni menjadi dambaan hati banyak pria di desa itu. Setiap pagi, saat ia berjalan melewati pematang sawah atau membantu ibunya di pasar, banyak pasang mata yang diam-diam mencuri pandang. Pemuda desa berlomba-lomba memberikan perhatian. Ada yang menawarkan bantuan, ada pula yang memberikan hadiah kecil seperti buah-buahan hasil kebun dan lain-lain. Tua di desa itu terang-terangan datang ke rumah Murni untuk melamar Murni demi anak mereka. Berharap gadis itu menjadi menantu keluarga mereka. Ya, kalau bahasa kita mah memperbaiki keturunan. Namun, di balik segala perhatian dan sanjungan, Murni memiliki prinsip yang teguh. Meskipun usianya baru 18 tahun, dia sudah memikirkan masa depan keluarganya. Ayahnya hanya seorang petani dengan penghasilan yang pas-pasan, sementara ibunya berjualan berkecil-kecilan di pasar. Murni tahu betul perjuangan keluarganya untuk menyekolahkan dia sampai SMA. Ibu dan bapak, aku mau adik-adikku juga bisa sekolah setinggi seperti aku, bisa sampai di SMA. Ibunya hanya mengangguk pelan, meski hatinya berat. Dia paham putri sulungnya itu memang berbeda, berbujuk oleh gemerlap kehidupan atau janji-janji manis. Bagi Murni, membantu keluarga dan mengubah nasib mereka jauh lebih penting daripada memikirkan urusan pernikahan atau ke kota dan bekerja di sebuah restoran. Awal untuk mencapai mimpinya. Tanpa ia sadari, perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, baik dan buruk. Saat Murni bekerja, ia menemukan dunia yang jauh berbeda dari desanya. Restoran tempatnya bekerja cukup terkenal dan selalu ramai pengunjung. Pemiliknya adalah keluarga terpandang, memiliki beberapa usaha lain, dan hidup dengan serba berkecukupan. Randi sering datang ke restoran itu, awalnya hanya untuk mengawasi jalannya bisnis keluarga. Namun, sejak pertama kali melihat Murni, perhatian Randi mulai berubah. Murni dengan senyum ramahnya yang tulus langsung menarik perhatian Randi. Setiap kali ia melayani pelanggan atau sekadar membersihkan meja, Randi tak bisa mengalihkan pandangannya. Kecantikan Murni yang alami, kesederhanaannya, dan cara ia berinteraksi dengan orang membuat Randi semakin terpesona. Ia mulai mencari-cari alasan yang untuk lebih sering datang ke restoran. Kadang-kadang pura-pura memeriksa laporan keuangan, kadang hanya duduk di sudut restoran, memesan cangkir kopi dan memperhatikan Murni diam-diam. Itu mulai membuatnya merasa istimewa. Suatu malam, ketika restoran mulai sepi, Rani memberanikan diri untuk berbicara lebih personal kepada Murni. Dengan suara lembut, dia pun menembaknya tumbuh menerima perasaan Randi tersebut. Semua itu ada sisi gelap yang tak diketahui oleh Murni. Di luar restoran, kehidupan Randi sangat berbeda. Umar bersenang-senang tanpa memikirkan konsekuensinya. Hampir setiap malam, Randi menghabiskan waktu di klub malam bersama teman-temannya, menenggak minuman keras hingga mabuk, dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang jauh dari kata baik. Tapi ia pandai menyembunyikan sisi ini dari Murni. Di depan gadis tampil sempurna, seorang pria muda yang sopan dan penuh perhatian. Murni yang polos seperti itu, ia tak pernah mencurigai apapun. Ia percaya Randi sepenuhnya, orang dengan gaya yang lebih santai dari biasanya.
dengan senyum andalannya. Murni, aku ingin ajak kamu jalan-jalan. Nanti malam kita jalan-jalan yuk. Murni yang belum terlalu mengenal dunia luar merasa ragu awalnya. Namun, perhatian Randi selama ini membuatnya percaya, apalagi ajakannya terdengar hangat setelah sedikit dibujuk. Akhirnya Murni pun setuju. Tapi jangan lama ya mas, besok aku masih kerja ke sebuah klub malam yang dalamnya tentu hingar-bingar dong. Dan di sana malam itu Murni dicekokin oleh Randi dengan minuman-minuman yang keras yang tentunya banyak alkoholnya, membuat Murni pun mabuk lemas. Dan Randi pun sigap membantunya berdiri, ayo kita pulang sekarang. Namun bukan rumah, Randi justru mengajaknya ke tempat lain, ke sebuah kamar kecil di belakang tempat itu. Murni yang terlalu lemah untuk melawan, tidak bisa melawan, dan di sanalah Randi menyetubuhi Murni. Yang tak pernah Murni bayangkan, dia hanya menangis sesegukan dengan perasaan yang hancur. Bangun dengan tubuh terasa lemah dan hati penuh kepedihan. Murni tak tahu harus bagaimana. Air matanya mengalir deras, sementara Randi dengan wajah yang tanpa penyesalan hanya berkata, Murni, aku janji aku akan menikahimu, aku sayang pada kamu. Kata-kata itu seperti balsam pada luka Murni yang dalam. Meski hatinya masih tergores, ia ingin percaya pada janji Randi, berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Randi pasti akan menikahinya. Tapi ia tidak tahu, janji itu hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Yang kelam itu, hubungan Murni dan Randi berubah. Randi semakin sering menuntut jatah dari Murni, seringkali tanpa peduli perasaan gadis itu. Murni yang awalnya mencoba menerima keadaan dengan harapan Randi benar-benar mencintainya, mulai merasa dirinya menjadi pelampiasan saja. Namun ia tetap bertahan, berharap janji Randi untuk menikahinya bukan sekedar omong kosong. Murni bangun dengan perasaan aneh, tubuhnya lemas, perutnya terasa mual dan ia terus muntah-muntah. Dia pun minta cuti izin untuk sakit. Itu hanya kelelahan karena pekerjaan. Rasa mual itu tak kunjung hilang. Dengan perasaan campur aduk, ia memberaksakat. Hasilnya membuat dunia Murni runtuh. Ia ternyata sudah hamil dan usia kandungannya sudah sekitar 4 minggu. Dengan hati yang berat, Murni memutuskan untuk memberitahu Randi, mengajak Randi berbicara di tempat yang sepi, berharap mendapatkan dukungan. Aku hamil, katanya dengan suara gemetar, menatap wajah Randi yang langsung berubah kaku. Apa? Randi terpaku, kemudian tertawa kecil yang terdengar. Dan bercanda Murni, kamu tahu kan kalau kakakku belum menikah, aku nggak mungkin nikahin kamu duluan. Murni merasa dadanya sesak mendengar jawaban Randi. Aku nggak main-main mas, ini anak kamu. Aku nggak bisa hadapi ini sendiri, kamu janji kan mau nikahin aku? Katanya dengan nada putus asa. Air mata mulai mengalir di pipinya, namun Randi menggeleng. Ya sudah, nanti aku pikirkan dan nanti kita obrolkan bersama-sama untuk mencari solusi masalah ini. Yang penuh kepalsuan, Randi mengajak Murni ke sebuah kebun teh yang sejuk di kaki gunung. Kita rekreasi aja yuk, biar pikiran tenang dan di sana kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk masalah kita. Katanya mencoba terdengar tulus. Murni yang sudah lelah dengan tekanan dan konflik menerima ajakan itu dengan harapan ada jalan keluar untuk masalah mereka. Mungkin kali ini Randi benar-benar akan bersikap tanggung jawab. Sesampainya di sana, suasana tenang yang dikelilingi hamparan hijau, Murni dengan ekspresi dingin. Murni terdiam mendengar kata-kata itu seperti ditampar. Ia berusaha mengumpulkan keberanian sebelum menjawab. Mas, itu anakmu, darah dagingmu. Aku nggak akan pernah menggugurkan bayi ini, katanya dengan tegas, meski suaranya bergetar. Ekspresi Randi berubah, wajahnya mengeras dan nada suaranya meningkat. Kamu nggak ngerti ya? Kalau kamu nggak mau nurut, hidup kita berdua bakal hancur. Kamu mau aku jadi bahan omongan orang? Kamu gak mikir apa yang bakal terjadi sama aku? Murni berdiri, matanya memerah karena menahan tangis. Kenapa kamu cuma mikirin dirimu sendiri, Mas? Aku yang harus menanggung semua ini. Aku yang harus melahirkan dan merawat anak ini.
Kamu cuma mau cuci tangan. Amarah Randi memuncak. Dia menarik tangan Murni dengan kasar. Dengar, kalau kamu gak mau nurut, aku gak ada pilihan lain, katanya. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan sebuah senjata tajam. Murni terkejut dan mencoba mundur, tapi Randi dengan cepat menghalanginya. Mas, kamu gila, kamu mau apa? Teriak Murni ketakutan. Namun Randi sudah dikuasai nafsu dan ketakutannya sendiri. Dia memukul Murni hingga terjatuh. Pisau di tangannya yang berkilau di bawah sinar matahari itu lalu mulai bergerak dengan brutal. Awalnya Randi hanya menusukkan itu ke perut Murni yang dikandung oleh Murni mati. Jeritan Murni menggema di antara kebun teh yang sepi disusul dengan tebasan pisau yang menyayat tubuhnya. Perut Murni mengeluarkan darah segar yang mengucur dengan deras membasahi tanah sekitar. Tak puas tergeletak di dekatnya. Dengan emosi yang meledak, dia memukulkan kayu itu ke kepala Murni hingga gadis malang itu tak bergerak lagi. Tubuhnya yang penuh luka tergerak tak bernyawa, darah membanjiri tanah di bawahnya. Randi yang berdiri di samping jasad Murni tentu saja panik melihat dicintainya tergeletak di depannya. Di depannya sendiri dan dia yang melakukannya. Untuk meninggalkan jejak, Randi mencoba untuk merusak wajah Murni dengan disayat-sayat dan menguburkan tubuh Murni di lubang yang dangkal, menutupnya dengan tanah dan dedaunan. Setelah selesai, ia terduduk lemas, semua dosa dan masa depannya di tempat itu. Setelah merasa cukup aman, Randi pun mengambil jaketnya yang penuh dengan noda dan bergegas meninggalkan kebun teh itu. Di rumahnya, dia langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Wajahnya pucat, napasnya masih berat dan tangannya gemetar berlumuran darah. Ia duduk di tepi ranjang mencoba menenangkan, tapi bayangan tubuh Murni yang bersimpah darah terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan itu muncul semakin jelas membuat datanya terasa sesak. Tiba-tiba melemati lemari di sudut kamar. Tok, tok, tok. Awalnya Randi mengabaikannya, mengira itu hanya suara kayu yang memuai. Namun ketukan itu berlanjut semakin keras bersama dengan mendengar suara lembut namun memilukan. Seperti menembus hingga ke lubuk hatinya. Randi mencoba menenangkan diri. Mungkin itu suara tetangga, pikirnya. Dengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam hatinya. Randi mencoba menenangkan diri. Ia menarik selimut, memejamkan mata dan memaksa dirinya untuk tidur. Akhirnya dia pun terlelap. Namun malam itu tidurnya tidak tenang. Dia pun bermimpi dan dalam mimpinya ia melihat Murni berdiri di tengah hamparan kebun teh. Wajahnya cantik, tersenyum lembut seperti biasanya. Panggil Murni sambil melambaikan tangannya. Wajahnya bersinar seperti malaikat yang penuh kebahagiaan. Randi merasa dadanya berdebar, ingin memeluk Murni. Tapi ketika ia hampir meraih tubuh Murni, Murni tiba-tiba berubah. Senyum manisnya lenyap digantikan oleh wajah yang rusak parah. Luka sayatan menganga di pipi, di lehernya, di semua wajahnya. Darah segar menetes dari tubuhnya, mengotori pakaiannya. Kenapa, Mas? Bukankah kamu cinta sama aku? Tanya Murni dengan suara parau. Randi mundur, merinding, namun tubuhnya terasa berat seperti tertahan sesuatu. Ia hanya bisa menatap sosok mengerikan itu sambil berteriak histeris. Dan sosok Murni itu di dalam mimpi Randi tertawa dengan sangat mengerikan. Seketika itu juga Randi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu, matanya liar mencari sekeliling kamar. Syukurlah cuma mimpi, mamnya. Mencoba menenangkan diri, ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi berniat untuk mencuci muka. Namun, ia mendengar suara tangisan bayi, kencang, menyayat hati dan tak wajar. Randi terpaku di depan wastafel. Air dingin masih menetes dari keran. Suara itu terasa begitu nyata, seperti ada bayi yang dekatnya. Merinding di kamar mandi untuk mencari sumber suara. Tapi begitu sampai di kamar, tubuhnya langsung kaku. Di atas tempat tidurnya duduk sosok yang sangat ia kenal, Murni, dengan pakaian merah yang penuh dengan darah, sedang menggendong bayi mungil
Wajahnya rusak dengan luka menganga di mana-mana, namun matanya menatap tajam ke arah Randi. Bayi di pelukannya menangis keras, tangis yang menggema memenuhi kamar. "Ini anak kita, Mas," kata sosok itu. Suaranya lembut namun penuh amarah. Randi ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Tubuhnya gemetar tak bisa bergerak. Akhirnya ia berteriak sejadi-jadinya. Suaranya mengguncang malam. Ayahnya yang mendengar jeritan itu langsung mendobrak pintu kamar. "Ada apa, Randi?" tanyanya panik. Randi hanya bisa menunjuk ke arah tempat tidur dengan tangan gemetar. Matanya penuh ketakutan. Itu, Pak," katanya dengan terbata-bata, suaranya hampir tak terdengar. Tetapi yang ia lihat hanyalah kasur kosong yang berantakan. "Kamu lihat apa, Randi? Ngomong dong," bentaknya, mencoba menyadarkan anaknya yang tampak begitu ketakutan. Seolah-olah sosok itu masih ada di sana, menatapnya dengan penuh dendam. Teror itu, Randi perlahan kehilangan kewarasannya. Ia sering terlihat duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar, mulutnya terkumat-tamit, seolah berbicara dengan seorang yang tak kasat mata. Terkadang ia menangis, memohon ampunan dengan suara serak, dan lain waktu ia berteriak histeris, memaki bayangan yang ada di dalam pikirannya. Di tengah malam, Randi sering terbangun sambil berteriak, "Pergi, pergi kau Murni." Suaranya menggema. Bingung dengan perubahan drastis itu membawa Randi ke berbagai dukun untuk diobati. Namun bukannya membaik. Ia menolak makan, berbicara sendiri, dan terkadang memukul tubuhnya sendiri seperti sedang melawan sesuatu. Ketakutannya terpancar jelas di matanya, membuat siapa saja yang melihatnya merasa ngeri. 2 minggu setelah kejadian itu, berita yang menggembarkan muncul. Mayat Murni ditemukan di kebun teh, terkubur dangkal dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya penuh luka sayatan dan tanda kekerasan, dan membusuk. Kabar ini dengan cepat sampai ke telinga polisi yang segera melakukan penyelidikan. Sar Murni dan orang terakhir yang terlihat bersama Murni membuatnya menjadi tersangka utama. Saat polisi mulai mendatangi rumahnya untuk bertanya, kondisi Randi semakin memburuk. Polisi tiba. Melihat tingkahnya yang semakin tidak waras, polisi akhirnya membawa Randi ke tahanan untuk penyelidikan lebih lanjut. Di sel, Randi semakin kehilangan kendali. Ia berbicara sendiri, kadang tertawa dengan suara menyeramkan, dan di lain waktu dia menangis sambil memohon, "Murni, pergi, jangan ganggu aku salah, aku takut." Dan Randi semakinnya. Ketika penjaga memeriksa selnya, mereka menemukan tubuh Randi tergantung dengan tali melilit di lehernya. Matanya terbelalak, wajahnya penuh dengan ketakutan, dan tubuhnya dipenuhi luka sayatan. Sama persis seperti bekas serangan benda tajam dunia. Namun, teror tak berhenti di situ. Kematian Randi, beberapa kali Ibu Randi melihat bayangan wanita bergaun merah berdiri di depan kamar Randi. Sosok itu memiliki wajah yang rusak, penuh darah, menatap tajam dengan sorot mata yang penuh dendam. Bahkan, pada suatu malam, ayah Randi terbangun karena mendengar suara perempuan memanggil namanya dari luar kamar. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sosok Murni berdiri di tangga dengan wajah mengerikan sambil menggendong bayi yang membusuk dan suara lirih yang berbisik, "Ini cucumu, Pak." Sehingga ayahnya Randi pun pingsan. Semenjak itu, keluarga Randi tak sanggup lagi tinggal di rumah tersebut. Mereka meninggalkan rumah itu, membiarkannya kosong dan terlupakan, menjadi tempat yang dihindari oleh siapapun yang lewat. Tentu ketika warga melaporkan melihat sosok kuntilanak merah berdiri di depan rumah itu, menggendong bayinya sambil menatap ke arah jalan dengan tatapan penuh dendam. Terima kasih telah mendengarkan cerita Dendam Kuntilanak Merah, tragedi kematian Murni bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.